Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya firman Tuhan mengatakan kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus rindu Dia, kita harus mencari wajahnya, dan Dia pasti akan datang menjumpai setiap kita. Biarlah setiap kita boleh merindukan kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan worship at home sepanjang sore hari ini. Bapa, kami merindukan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu memuji, menyembah Engkau. Kami rindu merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu lewat semua yang kami naikkan pada sore hari ini. Kami boleh mengalami jamahan-Mu. Kami boleh mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Mari bekerjalah di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan worship at home ini sepenuhnya dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, amin, haleluya. Biarlah setiap kita menaikkan kerinduan kita kepada Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan yang mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Katakan kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau ubahkan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Katakan kau ubah ratapku, kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Engkau Tuhan yang memberi sukacita yang luar biasa. Jiwa kami sungguh memuji Engkau. Oh, ku bersyukur padamu, memuji-Mu. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Katakan kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku, Kau yang memberi sukacita, berikan sukacita, jiwaku dengan segenap kekuatan, dengan segenap kekuatan. Kami mau memuji Engkau, Tuhan. Katakan, ku tak akan berdiam. Kami bersyukur, bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Katakan, come on. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Oh, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatan, kekuatan, kami mau memuji Engkau. Oh, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Yes, selalu. Syukur padamu selama-lamanya. Oh, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Oh, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku tak akan, oh, memuji-Mu selalu. Yeah. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, lama-lamanya. Amin. Haleluya. Biarlah
setiap kita terus memuji menyembah Tuhan, sebab Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Kasih-Nya sungguh kita rasakan dalam hidup kita. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, rahmat-Nya tak pernah berakhir. Katakan dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sungguh kasih Allah tak berkesudahan, haleluya, tak berkesudahan, selalu baru, rahmat-Nya tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah. Haleluya. Katakan dengan sukacita, lakukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita, oh yeah, dengan sorak-sorai memuji, pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan puji, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Tuhan Sang Raja selamanya. Haleluya. Ya, setiap kita terus menaikkan pujian dan sembah hanya bagi Tuhan kita Yesus. Dia Raja, Dia Tuhan yang benar atas hidup kita. Haleluya. Mari terus semangat memuji Tuhan saudara. Haleluya. Yeah. Katakan, kau gunung batu perisai hidup kami. Gunung batuku dan kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh Kau keselamatanku dan yang membelaku, laku tak akan ku takut. Sebab kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Engkau Alfa dan Omega, sekarang dan selamanya takkan berubah. Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batu perisai hidup kami. Kau gunung batuku dan kota bentengku tak akan ku. Kau yang menjamin hidupku, Kaulah keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Haleluya.
badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu yang perkasa mengangkatku. Oh ya Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhirnya, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang janjimu tak pernah berubah Tuhan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Kita percaya, kita menyembah Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang selalu memberikan jaminan kepada kehidupan kita, bahwa setiap kita selalu disertai oleh Dia. Jaminan itu diberikan karena Dialah yang membentuk buah pinggang kita. Dia yang menenun kehidupan kita sejak dari kandungan. Dia yang merancang setiap hidup kita. Dialah setiap kita mengucap syukur atas anugerah-Nya. Haleluya. Katakan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada yang seperti Engkau. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Katakan, Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, Kau yang menulis hidup kami. Oh, dan nafasku menyembah Kau, selalu ku puji, ku sembah, tiada yang seperti-Mu. Oh, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Yes, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, yes, hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, Kau yang terawal dan terakhir, Kaulah Alfa dan Omega Tuhan, pencipta segalanya. Come on. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan. Amin. Engkau pun mengasihiku, Kau yang
menulis hidup kami. Oh, senap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidup menyenangkanmu. Yeah, segala puji, persembahan yang hidup, persembahan yang segala puji bagimu, segala puji, segala hormat, oh, segenap hatiku menyembah. Terimalah, terimalah setiap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Sebab bukan kehendakku, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu saja yang jadi, namun kehendakmu, oh, hidupku bagimu. Sebab kau indah, indah, mulia, ingin hidupku menyenangkanmu. Biarlah hidup kami menyenangkan hatimu. Kami mau hidup menyenangkanmu. Kami mau terus naikkan sembah kami hanya bagimu Yesus. Oh, biarlah setiap kami terus mengalami Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami terus menikmati kehadiran-Mu. Oh, kami haus dan lapar akan Engkau. Kami merindukan lawatan-Mu. Sebab tiada yang bisa membuat Engkau hadir selain daripada kedaulatan-Mu sendiri Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Kami rindu Engkau ya Bapa, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah kami terus mengalami Engkau. Bawa kami masuk lebih lagi, bawa kami masuk lebih dalam, tenggelam dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan kami saat ini. Kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, jamah setiap kami. Hirabarabaya-se. Mari ya Tuhan, biarlah Kau menghancurkan segala penghalang di dalam nama Yesus. Hirabarabarabayasyatakaralarabaya-se. Hirabaralalaralalaralalaralalarala. Mari ya Bapa, syaralalaralalaralalaralalaralalarala. Kami merindukan Engkau lebih lagi. Kami merindukan Engkau lebih lagi. Haleluya Jesus. Gorabayase. Haleluya Jesus. Haleluya. Sama-sama. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Hari terimalah Tuhan. Terimalah
segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Oh, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas hari ini, kesempatan yang Kau beri buat setiap kami untuk kami berkumpul beribadah bersama di Worship at Home pada sore hari ini Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi mulut, bibir, lidah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang hamba-Mu sampaikan bisa memberkati saudara-saudara yang ada yang lagi menonton live streaming ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah Worship at Home pada sore hari ini. Dimanapun kita ada saat ini, saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja. Tuhan itu hadir ya, dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan dengan tema luka. Ya saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita mendengar kata luka ya, biasanya kita itu di pikiran kita tuh langsung tertuju pada sesuatu yang menyakitkan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara, saya bukan mau menceritakan atau sharing tentang luka yang secara fisik ya saudara. Kayak tadi pagi saya ke pasar, terus kaki saya, sikil saya tuh ketatap ya atau kebentur ya saudara. Bukan itu ya, terus ada luka juga di sini. Bukan itu ya Bapak Ibu Saudara, saya hari ini mau sharing. Tapi saya mau sharingkan tentang luka di dalam kehidupan kita ya. Kita itu akan bertemu dengan berbagai macam luka ya. Ada luka kehilangan, ada luka penolakan, ada luka karena perkataan orang lain, ada luka karena harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ada juga luka karena relasi ya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan terkadang luka yang paling dalam itu datang dari orang yang paling dekat dengan kita ya. Namun hari ini saya tidak ingin fokus kepada seberapa besarnya luka kita, luka yang kita alami
ya. Saya ingin mengajak kita melihat besarnya Tuhan di balik luka yang kita alami. Karena di dalam Mazmur 34 ayat 19 ini bukanlah tentang luka manusia ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi inti dari ayat ini adalah Tuhan yang hadir di tengah luka manusia. Sebelum kita membahas ayat ini lebih jauh, mari kita memahami latar belakang dari kitab ini ya Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 34 ini ditulis oleh Daud ketika ia sedang melarikan diri dari Raja Saul. Kita bisa membacanya nanti di rumah di 1 Samuel 21 ya Bapak Ibu Saudara, itu kisahnya ya. Nah, Saudara, saat itu ya di 1 Samuel pasal 21 ini Daud itu sedang berada dalam masa yang paling sulit dalam hidupnya. Ketika ia diurapi menjadi raja, mengalahkan Goliat dan juga melayani Saul ya. Melayani Saul dengan setia, tapi justru Saul ini ingin membunuh Raja Daud. Ingin membunuh Daud ya. Bayangkan sakitnya itu ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang dahulu pernah ia layani dengan setia, orang yang dahulu pernah ia layani dengan tekun, ternyata malah membalik ya, mau membunuhnya ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan ya Bapak Ibu Saudara, ia itu harus pura-pura gila agar tidak dibunuh. Itu satu kisah dari Raja Daud ini. Daud ini pernah kehilangan rumah, kehilangan kenyamanan, kehilangan keamanannya ya. Namun yang menarik di tengah pergumulan Daud ya, yang menarik dari masalah yang ia alami, Daud itu tidak menulis tentang besarnya masalah yang ia alami. Daud tidak menulis tentang pergumulan yang ia alami secara terus menerus, tapi Bapak Ibu Saudara, ia menulis tentang kebesaran Tuhan. Semakin dewasa seseorang dalam Tuhan, semakin ia menyadari bahwa kekuatan hidup bukan ditentukan dalam keadaan yang baik, tetapi di dalam kehadiran Allah di setiap hidup ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok Daud ini dia bukan menulis masalahnya yang banyak, tapi saudara, dia mau menulis kebesaran Tuhan karena dia semakin dewasa di dalam Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Karena dia semakin menyadari bahwa kekuatan hidup yang dia jalani itu bukan ditemukan di dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi di dalam kehadiran Allah. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan ya, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk coba bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, ada seorang duduk di atas batu besar ya di pinggir sungai. Ia itu duduk sendirian. Air itu terus mengalir ya. Arus itu terus bergerak. Hari itu terus berjalan, tapi di dalam hatinya ada pergumulan. Ada pertanyaan, ada beban di dalam hidupnya. Nah, ada luka yang belum diketahui siapa-siapa. Ya, mungkin hari ini ya, ada yang sedang berada di dalam posisi seperti orang ini, ya Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin boleh
senyum, ya. Boleh senyum hari ini, boleh tetap melayani hari ini, boleh tetap bekerja, boleh tetap menjalani rutinitas, tetap di dalam hati itu ada sesuatu yang sedang diperjuangkan. Dan ketika berada di titik itu ya Bapak Ibu Saudara, biasanya itu muncul satu pertanyaan. Tuhan, Engkau di mana sih? Menariknya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan itu dijawab oleh Daud bukan teori, bukan juga dengan motivasi, tapi dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud berkata di dalam ayat yang tadi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Mazmur 34 yang tadi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita belajar sama-sama melalui 4 kebenaran tentang Tuhan yang akan kita rangkum di dalam kata, ya, yaitu katanya luka. Mari kita lihat kata L-nya, Bapak Ibu Saudara. L-nya itu lihatlah siapa Tuhan itu. Ketika kita mengalami pergumulan, kita harus melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Hal yang pertama ya, Daud ingin tunjukkan bukanlah luka manusia ya, tetapi karakter Allah. Seringkali masalah itu datang, fokus kita itu tertuju pada masalah itu. Seringkali pergumulan itu datang, fokus kita tuh mudah sekali teralih pada masalah atau pergumulan yang kita sedang alami. Kita menghitung seberapa besar kesulitan kita memikirkan seberapa berat masalah kita, beban kita melihat seberapa dalam luka kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, Daud mengajak kita memulai dari arah yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Dia mengajak kita untuk melihat Tuhan terlebih dahulu. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa Daud sering mengajak kita untuk memulai ya dari hal-hal yang kecil, sama seperti ayat yang kita baca ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena cara kita melihat Tuhan akan menentukan cara kita menghadapi masalah itu. Di dalam Alkitab, Tuhan di sini ya, kata Tuhan itu dekat. Kata Tuhannya itu di sini menggunakan nama perjanjian Allah, yaitu Yahweh. Nama yang berbicara tentang kesetiaan Allah. Nama yang mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6, mari kita buka. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Keadaan itu berubah, manusia itu berubah, situasi itu berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan inilah alasan mengapa kita masih memiliki pengharapan sampai detik ini. Karena iman tidak dibangun di atas keadaan, tetapi iman itu dibangun di atas pribadi Allah yang tidak berubah. Dia tetap Allah, saudara. Dia tetap Allah, dia tetap Tuhan kita. Meskipun tidak ada jawaban dalam setiap hidup kita, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, sama seperti Raja Daud ini, dia tetap memuji Tuhan, ya.
Ketika kita memahami siapa Tuhan itu, siapa Tuhan kita itu akan menyadari bahwa tidak ada luka yang lebih besar daripada kasih-Nya, daripada kasih Bapa kepada anak-anaknya. Tidak ada persoalan yang lebih besar daripada kuasa-Nya, dan tidak ada musim hidup yang berada di luar kendali kita. Tadi kita belajar tentang L ya. Sekarang U. Untuk orang yang patah hati, Tuhan itu mendekat. Saudara, ini bagian yang sangat penting dan sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Daud tidak berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang sempurna, ya. Di dalam Mazmur pasal 34 tadi. Tuhan itu tidak berkata bahwa Tuhan tidak dekat kepada orang-orang yang baik-baik saja. Tetapi Tuhan itu mau dekat kepada orang yang patah hati. Ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak berkata bahwa Tuhan dekat pada orang yang kuat saja. Tuhan itu tidak hanya berkata ya, Tuhan dekat kepada orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Tetapi Daud berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ini menunjukkan hati Bapa. Hati Bapa kepada anak-anaknya. Ketika seluruh dunia ya sering menjauh dari orang yang terluka, tetapi Tuhan justru mendekat. Ketika orang lain tidak memahami air mata kita, air mata yang kita sedang gumuli hari-hari ini, tapi Tuhan itu memahaminya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pergumulan kita, tetapi Tuhanlah yang mengetahui. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15 berkata, Aku bersemayam di tempat tinggi dan kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Perhatikan baik-baik. Tuhan yang Maha Kudus memilih hadir bersama orang-orang yang remuk hatinya. Mari kita buka dalam Yesaya pasal 57 ayat 15. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang Maha Kudus memilih hadir bersama orang-orang yang remuk hati, karena memang inilah karakter dari Allah. Dia bukan Tuhan yang menjauh dari kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang dingin. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli dengan kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli dengan masalah kita. Tetapi Dia adalah Bapa yang datang mendekat kepada kita. Dan kedekatan Tuhan seringkali membutuhkan jawaban yang besar ya, yang kita butuhkan. Nah, tadi kita belajar, sekarang kita belajar K ya, L-U-K. K itu berbicara apa sih? K itu berbicara kasih Kristus itu lebih besar daripada luka kita. Saudara, puncak dari kedekatan Tuhan terlihat
di dalam pribadi Yesus ya. Allah tidak hanya ingin bahwa Ia mengasihi manusia, tetapi Allah itu membuktikannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus datang ke dunia yang terluka. Yesus itu mengalami penolakan. Yesus itu mengalami pengkhianatan. Yesus itu mengalami kesepian dalam kehidupannya. Yesus itu mengalami penderitaan. Karena itu tidak ada rasa sakit manusia yang asing baginya, ya. Di dalam Ibrani 4 ayat 15, di dalam Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Ibrani 14 ayat 15. 4 ayat 15. Ya, betul. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita tidak sedang berbicara kepada Tuhan yang tidak mengerti akan maunya kita. Kita berbicara kepada Juru Selamat yang mengerti, paham, ya. Yesus tahu bagaimana rasanya ditolak. Yesus tahu bagaimana rasanya dikhianati. Yesus tahu bagaimana rasanya menangis. Dan melalui salibnya, ia menunjukkan bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada luka yang kita alami. Karena salib membuktikan bahwa dosa terbesar sekalipun tidak mampu mengalahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah belajar LUKA, sekarang A. A itu apa sih? A itu adalah Allah menyelamatkan dan memulihkan. Allah yang menyelamatkan dan memulihkan. Kita buka lagi di dalam Mazmur pasal 34 tadi. Ayat berapa tadi? Tuhan itu dekat yang tadi. Ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak hanya berkata Tuhan itu dekat, tetapi Daud berkata Tuhan itu menyelamatkan. Artinya apa saudara? Tuhan itu tidak berhenti pada belas kasihan. Tuhan itu tidak berhenti pada belas kasihan, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang bertindak. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Di dalam Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Perhatikan gambaran ini, ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan seperti seorang tabib yang membalut luka. Ya. Ia tidak mengabaikannya, ia tidak membiarkannya, tetapi ia merawatnya.
Ia bahkan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Proses pemulihan itu tidak selalu instan. Kadang membutuhkan waktu, kadang juga membutuhkan proses. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya yang sudah dimulai. Di dalam Filipi 1 ayat 6 berkata, Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, aku akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kehilangan harapan. Mungkin hari ini kita sedang bergumul, berdoa sama Tuhan tetapi belum melihat jawabannya. Tetapi saudara, Tuhan itu sedang bekerja. Tuhan itu sedang bekerja karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyelesaikan apa yang Ia telah mulai. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dari awal tadi kita membayangkan seorang yang duduk di atas sungai ya, di atas kali ya Bapak Ibu Saudara, pinggir kali. Dia memandang hidupnya di air ya, terus memandang pergumulannya, terus memandang semua apa yang ada di dalam hatinya itu dia semua lihat ya. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengalihkan pandangan kita dari mengalihkan pandangan kita kepada salib Kristus ya. Karena di salib kita melihat bukti terbesar bahwa Tuhan sungguh dekat dengan kita adalah salib Kristus. Bukan hanya dekat secara kata-kata, tetapi dekat dengan masuk ke dalam penderitaan manusia. Di dalam Roma 5 ayat 8, dalam Roma 5 ayat 8 ini menjadi ayat terakhir dalam sharing firman pada sore hari ini. Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, mungkin hari ini ada luka yang masih saudara bawa, tapi jangan berhenti sampai memandang luka itu. Pandanglah salib Kristus. Amin saudara. Karena di salib itu ada kasih. Karena di salib itu ada pengampunan. Karena di salib itu ada pemulihan. Karena di salib itu ada pengharapan. Dan Tuhan itu dekat kepada Daud ya. Tuhan yang dekat kepada Daud adalah Tuhan yang sama yang dekat kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin firman Tuhan hari ini. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara mengenai firman Tuhan ini. Mengapa saya mengambil tema tentang luka pada sore hari ini. Karena beberapa hari ini saya di Pondok Waras itu belajar untuk memahami, mengerti dengan banyaknya orang ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang dengan karakter, dengan dengan karakter yang berbeda-beda, dengan caranya, dengan emosinya. Saya belajar Bapak Ibu Saudara satu hal, bahwa ketika kita melihat Tuhan Yesus itu, masalah itu akan menjadi ringan Bapak Ibu Saudara. Dengan berdoa Bapak Ibu Saudara, dengan kita mendoakan orang-orang yang telah menjahati kita, itu mengubah pandangan kita,
mengubah perspektif kita. Karena saya juga lagi belajar untuk itu Bapak Ibu Saudara. Untuk mendoakan orang-orang yang telah menjahati kita, untuk mendoakan orang-orang yang telah memeras kehidupan kita doakan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya hari-hari ini belajar betul bahwa luka yang saya alami ini saya harus serahkan pada Tuhan dan biarkan Tuhan yang campur tangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, kesaksian yang saya bagikan pada sore hari ini membangkitkan semangat kita bahwa kita harus terus berjuang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas kebenaran-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa melakukannya, kami bisa mempraktekannya dalam setiap hidup kami Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak melihat luka, tetapi kami mau melihat Engkau Tuhan yang ada di setiap waktu, di setiap masalah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.